Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya, teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya mau menyemangati teman-teman ya, memotivasi teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini kan masih banyak yang bertanya ke saya juga ya di kolom komentar, dan masih banyak yang mengalami ketakutan-ketakutan, kecemasan akan penyakit berat ya, ketakutan akan meninggal mendadak dan lain-lain ya. Nah, menurut saya itu ya sesuatu hal yang wajar sekali, karena untuk penderita gangguan asam lambung kan yang dirasakan itu kan 1001 sensasi, bukan hanya di fisik saja ya, tapi di psikis juga. Nah, baru-baru ini saya juga dengar kabar ada orang meninggal karena asam lambung. Dulu saya itu langsung takut, semua sensasi langsung bermunculan. Bahkan menurut saya itu waktu itu kondisinya sudah mulai membaik, akhirnya drop lagi. Nah, karena saya terlalu menyamakan dengan orang itu gitu ya. Padahal kalau kita mau berpikir positif ya, kita kan belum tahu pasti rekam medisnya seperti apa ya, teman-teman. Mungkin saja orang itu juga mengalami eh, mempunyai penyakit lain ya, tapi yang eh, apa namanya yang dikenal gitu karena lambung gitu. Biasanya ya, teman-teman ya, ini menurut saya ya, teman-teman ya, kalau orang kena sakit lain kan sering yang namanya minum obat-obatan anti nyeri, terus mungkin obat-obatan antibiotik gitu ya. Dan kalau lambungnya sensitif itu memang ada efeknya, ada pengaruhnya. Nah, ketika periksa ke dokter mungkin tidak eh, pemeriksaan lengkap gitu ya, teman-teman ya. Mungkin cuma sekali, 2 kali, dan disampaikan bahwa terkena gangguan asam lambung. Padahal ada penyakit lain karena tidak mau memeriksakan secara komplit. Jadi yang beredar adalah karena lambung atau karena asam lambung gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman itu sudah diperiksa sedemikian rupa dan teman-teman itu tidak mengalami sakit lain, hanya mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Teman-teman ikutin saran dari dokter, ikutin arahan dari dokter. Dan untuk gangguan cemas, kita coba latih secara mandiri dulu ya, teman-teman ya. Karena memang sensasi fisik bisa menyebabkan kecemasan, kecemasan juga bisa menimbulkan sensasi fisik. Nah, dari situlah biasanya berputar-putar terus. Nah, kembali lagi ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman merasa takut dengan kabar duka, takut dengar kabar orang meninggal karena sakit ini gitu ya, teman-teman jangan langsung mempercayainya ya, karena banyak sekali motivator-motivator di YouTube juga menyampaikan ya bahwa kemungkinan besar itu disertai dengan sakit lain ya, sakit-sakit berat lain gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah memeriksakan diri ke dokter, sudah cek komplit ya, semua udah EKG, sudah udah di USG, yang lain-lain itu tidak ada masalah, teman-teman mengalami gangguan asam lambung, ya udah teman-teman tinggal jalani saja 3P secara konsisten gitu ya, dan itu sangat membantu untuk pemulihan ya. Jadi menurut saya ketika ada kabar duka seperti itu ya, teman-teman itu jangan terlalu panik ya. Semua orang itu akan meninggal ya. Bahkan orang tidak sakit pun bisa saja meninggal ya. Jadi dalam kita menghadapi gangguan ini ya, penting sekali kita harus sabar, kita harus ikhlas ya. Kalau kita sudah sabar, kita sudah ikhlas, menyerahkan ya, artinya kita usaha maksimal ya, masalah hasil kita serahkan ya. Kita serahkan kepada Tuhan kita ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semoga saja ketika mendengar kabar duka, mendengar kabar yang buruk gitu ya, mulai dari sekarang tidak panik lagi. Dilatih untuk berpikir positif ya, berpikir positif untuk ya tidak langsung merespon gitu ya, teman-teman. Merespon artinya wah ya ini karena lambung atau asam lambung gitu ya, teman-teman ya. Kalau selalunya kita itu berpikirnya seperti itu ya, nanti kita itu ya
akan lama sembuhnya ya teman-teman. Nggak usah khawatir, saya yakin teman-teman juga akan sembuh nantinya ya. Nah, jadi penting sekali nih, kembali lagi ke masalah sensasi ya teman-teman, sensasi di psikis. Kemarin juga ada yang mengatakan, "Mas, saya itu takut gila, saya takut, hilang ingatan karena saya itu, seperti nggak pernah bisa menyatu ketika beraktivitas," gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman itu nggak usah ini, apa namanya, nggak usah takut yang seperti itu ya. Walaupun kondisi teman-teman mungkin sekarang ya bisa dibilang gimana nggak takut, orang ini juga timbul dengan sendirinya. Iya, saya pun dulu juga sama. Karena saya dulu pernah mengalami ini, pernah menjalani ini, makanya saya sampaikan ke teman-teman ya, saya berbagi ke teman-teman. Kalau teman-teman itu berpikirnya masih takut-takut seperti itu terus, nanti itu akan lama sembuhnya, ya. Memang kita susah berpikir positif. Kita tidak, apa namanya, tidak bisa mempercayai bahwa ini nggak apa-apa, karena sensasi fisiknya itu selalu muncul. Bahkan, ketakutan-ketakutan, pandangan tidak nyata seperti di dunia lain, seperti di alam mimpi dan lain-lain, itu seperti bilang benar-benar nyata. Iya, saya juga merasakan itu ya teman-teman ya. Itu akibat pikiran kita itu terlalu banyak beban, pikiran kita itu terlalu ruwet ya, pikiran kita itu, menampung, memori yang terlalu berlebihan, energi drop, menimbulkan sensasi fisik, sedangkan makan kita itu, kadang masih kurang teratur, masih banyak yang dihindari karena kondisi, pencernaan kita itu juga ikut terganggu ya teman-teman ya. Jadi energi drop itu juga berpengaruh, banyak sekali ya, baik di fisik maupun di psikis kita. Nah, teman-teman yang masih mengalami yang namanya keliengan, sempoyongan, mata buram, terus, pusing, badan itu seperti, apa namanya, nggak bisa berdiri tegap ya, semua itu, apa, betis-betis ini seperti linu-linu ya, kalau berdiri gemetar, nggak kuat lama, terus kalau jalan itu nggak seimbang ya. Teman-teman juga nggak usah khawatir, itu nanti akan sembuh, saya yakin teman-teman ya, nanti akan sembuh ya. Yang penting teman-teman itu mulai dari sekarang berpikir positif saja. Ya, kalau teman-teman itu dengar kabar duka, ya doakan saja ya yang terbaik buat yang meninggal gitu ya teman-teman ya, kirim doa yang terbaik buat yang meninggal. Karena memang pada seperti kita ketahui ya teman-teman ya, semua orang itu akan meninggal gitu ya teman-teman, bahkan orang tidak sakit pun bisa saja meninggal. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan ya. Mungkin teman-teman berpikir, "Ah, saya masih muda, anak saya masih kecil-kecil, terus nanti bagaimana, mereka, nanti, nasibnya bagaimana?" Mungkin teman-teman berpikir seperti itu, seperti saya dulu juga sama seperti itu ya. Akan tetapi jikalau teman-teman itu memikirkan seperti itu terus, nanti kapan kita mau sembuhnya gitu ya. Karena kita itu harus mengurangi beban pikiran kita. Jadi ya sudahlah, bertahap satu persatu ya teman-teman. Kita fokus kepada pemulihan dengan menerapkan 3P secara konsisten. Jikalau teman-teman sedang berobat ke dokter, rutinkan berobat ya, ikutin arahan dari dokter. Insya Allah nanti juga sedikit demi sedikit teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Saya yakin itu ya. Terus ketika teman-teman itu sudah bisa beraktivitas, teman-teman itu sudah bisa apa namanya, ya sudah bisa jalan-jalan, bahkan sudah bisa naik motor, bahkan sudah bisa naik mobil. Tapi kenapa Mas masih sering muncul sensasinya? Ya, itu nggak apa-apa. Sekali lagi saya sampaikan, itu nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari proses sembuh ya teman-teman ya. Jadi sembuh dari gangguan asam lambung ini nggak ujuk-ujuk sembuh, nggak ada sensasi ya. Kita walaupun sudah beraktivitas masih muncul sensasi, itu memang bagian dari proses sembuh. Jadi teman-teman nggak usah kaget, teman-teman nggak usah berpikir, "Kapan nih saya sembuhnya? Kapan nih saya pulihnya?" Gitu ya. Kalau teman-teman berpikir seperti itu terus ya, nanti pikiran kita itu juga banyak beban gitu. Jadi ya, seperti yang saya sampaikan ya teman-teman, ini karena murni berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu ya. Kalau masih ada sensasi, teman-teman sudah bisa beraktivitas ya, kadang, cepat ngos-ngosan mungkin ya, terus masih kelingan atau masih pusing, itu nggak apa-apa ya teman-teman, itu nggak apa-apa, lakukan terus aktivitasnya. Yang penting ketika capek, teman-teman itu istirahat dulu, kondisikan ya sesuai dengan, kondisi fisik kita gitu ya. Karena sembuh dari gangguan ini, nanti tanpa kita sadari ya sensasi-sensasinya, ya satu persatu nanti, "Kok sensasi seperti ini kok?"
sudah nggak ada. Nah, itu kadang seperti itu ya. Tapi memang ada beberapa orang yang memang masih, membandel sensasinya. Satu 2 sensasi itu masih bertahan lama seperti saya dulu itu, yang sering kembung, begah, dan geliyengan, sempoyongan, mata buram, itu mengikuti ya teman-teman. Walaupun saya sudah bisa beraktivitas, sudah bisa ini, itu, dan sebagainya, tapi masih kadang itu muncul ya. Kalau kecapean muncul, masih seperti itu. Jadi teman-teman itu nggak usah kaget. Jadi teman-teman nggak usah berpikir bahwa, "Ini kapan saya sembuhnya? Kapan saya membaiknya?" Itu adalah bagian dari proses menuju sembuh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, mulai sekarang jangan, terlalu khawatir dengan kondisi teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah bisa beraktivitas ya, itu adalah bagian dari proses menuju sembuh. Sensasi satu persatu nanti akan hilang dengan sendirinya. Yang penting teman-teman itu tetap jaga 3P secara konsisten, insya Allah nanti akan membaik dan sembuh. Oke teman-teman, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.